Hari ini aku nggak bakal review produk, tapi aku bakal coba ngasih perspektifku terhadap whey impor sama whey lokal. Lebih bagus mana dan aspek-aspek apa yang berpengaruh terhadap whey protein impor dan lokal. Okean mana sih whey protein impor sama lokal? Buat kalian yang suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian ya. Nah, sekarang poin pertama aku bakal coba bahas dari fluktuasi harga. Untuk whey import sendiri, harganya sangat berfluktuasi karena harga whey import itu tergantung banget dengan rate dolar. Semisalnya kemarin waktu awal corona sendiri, harga dolar naik. Kalian bisa coba lihat sendiri di marketplace, kalau harga yang kayak whey gold standar aja dari awalnya 750.000 aja sekarang menjadi 815.000. Nah, ini merupakan dampak langsung di mana whey impor itu sangat bergantung terhadap rate dolar. Selain itu juga whey impor itu kena pajaknya banyak. Sewaktu kita melakukan impor itu kita dikenakan pajak PPh, PPN, dan biaya masuk. Jadi bisa kita bilang whey protein impor itu kalau dolar pas lagi tinggi itu kalian sebagai konsumen pasti yang akan dirugikan. Sekarang kita akan coba bahas dari yang lokal. Nah, seperti yang pernah aku bilang di video sebelumnya, kalau setauku itu belum ada pabrik di Indonesia yang bisa bikin whey protein mentah. Oleh karena itu, semua whey protein lokal itu tetap menggunakan whey protein impor sebagai bahan bakunya. Nah, meskipun penjualan whey lokal bahan bakunya ini tetap menggunakan rate dolar, cuma kan kalau kita bisa coba bedah, kemasan, segel, botol, itu kan semua produksi lokal. Cuma raw material whey-nya yang berasal dari impor. Oleh karena itu, meskipun harga dolar naik, seharusnya harga whey protein lokal itu nggak seberapa berpengaruh. Selain itu juga dia nggak bayar biaya masuk, sehingga jelas cost-nya jauh lebih ringan dibandingkan dengan whey impor. Nomor 2, sekarang kita akan coba bahas dari kualitas. So far, setahu saya, baik impor maupun lokal tetap ada brand yang jelek sama yang bagus. Nah, kalau yang kita ambil dari yang paling tinggi, misalnya kalau whey impor, setahu saya, rasio protein tertinggi masih dipegang oleh whey impor dibandingkan dengan whey lokal. Kalau whey impor, kita bisa coba lihat Isoflex, rasio proteinnya 90%, N-iso dari ANS 86%, dan Bodylogic Isolate sendiri mencapai 83%. Nah, 3 ini menurutku tinggi banget dan kualitasnya oke banget. Cuma kalau kita coba bandingin sama whey lokal, di whey lokal sendiri yang paling tinggi setahu saya masih cuma whey pro iso dari FitLife, yaitu 83%. Dan yang kedua ada Isolane dengan rasio protein 82%. Selain itu, selain dua brand ini yang aku tahu sih rata-rata rasio proteinnya masih di bawah 80%. Jadi untuk kualitas sendiri menurut saya masih bagus yang impor dibandingkan yang lokal. Nomor 3, sekarang aku bakal coba bahas dari segi keamanan ingredients. Nah, setahu saya tuh di luar negeri itu sudah mulai banyak whey protein yang mulai menggunakan susu non-GMO dan jenisnya grass fed. GMO itu non-GMO itu buat kalian yang nggak tahu itu artinya dia tidak menggunakan antibiotik, dan untuk grass fed sendiri dia itu artinya bahan dasar whey-nya dari susu itu terbuat dari susu sapi yang tidak mengkonsumsi grain fed. Grain fed itu biji-bijian, jadi sapinya itu murni makan rumput-rumputan sehingga tidak ada jejak antibiotik di dalam sapinya. Nah, kalau kita lihat brand impor sendiri sudah ada beberapa yang sudah masuk Indonesia yang menggunakan dua jenis susu ini, yaitu GMO dan grass fed. Pertama kita bisa lihat RSP Trufit, dan yang kedua Bodylogic Isolate. Bahkan untuk brand Bodylogic sendiri, aku pernah lihat itu dia berani ngeklaim kalau dia tanpa pemanis, pewarna, dan perasa buatan, sehingga dia cuma pakai stevia sebagai pemanis alaminya. Nah, setauku untuk brand lokal masih belum ada yang berani ngeklaim kalau dia tanpa pemanis, perasa, pewarna buatan. Bahkan yang aku tahu semua menggunakan whey yang reguler, jadi masih belum ada sertifikasi non-GMO dan belum ada sertifikasi grass fed-nya. Jadi untuk keamanan ingredients menurut saya masih dipegang oleh whey impor dibandingkan dengan whey lokal. Nomor 4, sekarang kita akan coba bahas dari proses BPOM dan mekanisme impor. Nah, berkaca pada kasus Gainer kemarin yang sempat kita review dari brand lokal yang memiliki kode BPOM aneh, di mana dia memiliki kode BPOM sama dengan whey-nya. Nah, saya bisa bilang kalau proses produksi dari whey protein lokal tidak diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang, sehingga menyebabkan kesamaan kode BPOM tidak terdeteksi oleh pengawas BPOM. Selain itu juga, kalian sebagai customer kan jarang banget memperhatikan sampai sedetail itu. Nah, bagaimana bisa kok satu kode BPOM digunakan dua produk yang jelas-jelas memiliki nutrition fact dan fungsi yang berbeda?
Sedangkan satu jenis produk dengan rasa berbeda aja kode BPOM-nya harus beda. Nah, untuk yang impor sendiri setahu saya jauh lebih ketat untuk proses impornya. Bahkan setelah kode BPOM-nya keluar sendiri, setiap produksi mereka harus memberikan sertifikat analisis produknya kepada importir sebagai salah satu syarat pengajuan SKI. Buat kalian yang nggak tahu SKI itu, dia tuh semacam kalian membuat list barang yang mau diimpor untuk diserahkan kepada BPOM, lalu di ACC oleh BPOM. Setelah BPOM ACC, baru kalian bisa kasih ke Bea Cukai untuk melakukan proses rilis terhadap barangnya. Dan untuk proses pembuatan SKI sendiri, setahu saya sangat ribet. Mulai dari dimintai COA, nomor batch, bahkan nomor kapal pun diminta. Jadi menurutku lebih ketat pengawasannya. Sedangkan setelah SKI ini keluar, dokumen SKI ini harus diserahkan kepada pihak Bea Cukai. Nah, Bea Cukai ini melakukan clearing dengan mengambil sampel barang yang diimpor untuk memastikan bahwa produk yang diimpor ini sesuai dengan SKI yang ada. Jadi menurutku dari segi keketatan melakukan impor atau produksi itu masih lebih baik whey protein impor dibandingkan dengan lokal. Nomor 5, sekarang kita akan coba bahas dari sertifikasinya. Yang saya tahu untuk produksi lokal sendiri cuma memerlukan sertifikasi GMP dan tes lab dari pihak ketiga. Nah, untuk impor sendiri yang aku tahu dia tetap butuh GMP, Good Manufacturing Practice itu. Selain itu juga dia butuh surat distributor. Nah, kamu sebagai pihak yang di Indonesia memerlukan surat kerjasama dengan dia yang berlaku sebagai eksportirnya, dan kalian tetap harus bikin surat perjanjian yang disahkan oleh notaris atau dubes negara Indonesia di negaranya. Jadi menurutku jauh lebih ribet prosesnya. Selain itu juga pabrik suplemen yang ada di luar negeri itu perlu memperoleh sertifikat free sale atau izin ekspor untuk mengekspor ke negara kalian di Indonesia ini. Bahkan untuk mendapat persetujuan dari BPOM sendiri, kamu memerlukan misalnya satu W ini komposisinya ini. Nah, masing-masing komposisi ini dimintai sertifikat analisisnya. Apakah setiap raw materialnya ini mengandung bakteri atau logam. Nah, untuk whey protein impor itu setauku sampai sedetail itu BPOM mengawasinya. Oleh karena itu, kalian nggak usah heran ketika ada importir yang mau mengimpor sebuah produk itu memerlukan waktu yang lama banget untuk melakukan proses registrasi BPOM. Biasanya mencapai 3-6 bulan. Nah, tadi itu ada 5 aspek yang aku kasih dari perspektifku mengenai whey protein impor lawan whey protein lokal. Kalau aku sendiri itu mengkonsumsi whey protein impor. Karena menurutku, aku belum pernah nemuin yang aneh-aneh dari whey protein impor. Kode BPOM-nya rata-rata sesuai dan ingredients-nya masuk akal, nutrition fact-nya masuk akal. Kalau aku sendiri lebih prefer ke brand impor. Sedangkan untuk kalian yang suka brand lokal, mungkin aku bakal coba ngasih rekomendasi kalian 3 brand yang menurutku belum pernah aku deteksi melakukan hal yang aneh-aneh. Buat kalian yang pengen tanya sesuatu yang mengenai suplemen, kalian bisa tulis di komen, nanti aku akan bahas di sesi Q&A. 3 brand ini, FitLife, Evolene, dan Element. Ini menurutku ya, kalau kalian emang suka brand lokal, coba stick ke 3 brand ini. Tapi kalau kalian mau coba brand lain, ya itu silahkan, itu hak kalian. Semoga perspektif yang tak sampaikan di sini bisa membantu kalian untuk kalian memutuskan mau mengkonsumsi impor atau lokal. Semoga membantu. Dadah.